Semangat yang menggelora membuat golongan muda hilang kendali. Keinginan untuk segera lepas dari penjajahan Jepang membuat golongan muda dengan emosi menggertak dan mengancam Soekarno dan Muhammad Hatta. Berkat kematangan dan kearifan Soekarno dan Hatta yang telah begitu banyak merasakan asam garam perjuangan, emosi yang meletup-letup dari golongan muda dapat diredam dan diarahkan sesuai skenario yang telah ditetapkan. Merdeka, salam sebangsa setanah air. Sama channel Perjuangan Bangsa dalam kisah Soekarno dan Muhammad Hatta diancam pemuda. Pada 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir memperoleh informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Berita itu disambut gembira. Golongan pemuda melihat sebuah peluang bagi Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Khairul Saleh bergerak cepat. Golongan muda segera melakukan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945. Hasil rapat pemuda memutuskan Indonesia harus segera merdeka. Merdeka dari hasil perjuangan sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Yang ada dalam pikiran pemuda pada masa itu adalah merdeka. Apapun yang terjadi, Indonesia harus merdeka. Adapun masalah yang mungkin muncul, biarkan dihadapi belakang hari. Tekad pemuda sudah begitu bulat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, malam hari, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh menemui Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil kesepakatan pemuda. Soekarno dan Muhammad Hatta tidak begitu saja menyetujui keinginan pemuda, sehingga terjadi perdebatan yang sengit dalam pertemuan di rumah Bung Karno pada malam hari itu. Ahmad Subarjo mengkisahkan semangat Khairul Saleh yang meledak-ledak. Sekarang Bung, sekarang, malam ini juga kita harus kobarkan revolusi. Ribuan pasukan bersenjata sudah siap mengepung kota dengan maksud mengusir tentara Jepang. Soekarno juga turut berteriak, kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Soekarno dan Hatta sangat memahami maksud dan semangat para pemuda. Namun tak semudah itu mewujudkan keinginan mereka. Perdebatan berubah semakin sengit dan diikuti oleh emosi. Tatkala Wikana mengancam Soekarno dengan pernyataan, jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ancaman Wikana membuat Soekarno berang. Beliau segera berdiri dan menuju Wikana sambil berkata, ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Suasana rapat semakin tegang. Wikana tak lagi mengeluarkan suara. Mendengar amarah Soekarno, para pemuda lalu terdiam. Hatta berusaha menenangkan suasana dengan mengemukakan berbagai kemungkinan buruk bila peluang yang dihadapi dengan penuh emosi tanpa strategi yang tepat. Para pemuda masih belum puas. Hatta kemudian menimpali, jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Setelah amarahnya mereda, Soekarno kemudian berkata, kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak?
Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita tegak di atas kekuatan sendiri. Demikian jawab Bung Karno dengan tenang. Pertemuan Soekarno dan Bung Hatta bersama para pemuda tidak membuahkan kesepakatan. Pemuda tetap menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan tidak menunggu hadiah dari Jepang. Akhirnya Bung Karno memberikan jawaban, ia tidak bisa memutuskan sendiri dan ia harus berunding dengan para tokoh-tokoh lainnya. Lebih lanjut, Hatta menyampaikan keputusan bahwa usul para pemuda tidak dapat diterima dengan alasan kurang perhitungan serta kemungkinan timbulnya banyak korban jiwa dan harta. Keputusan yang didapat membuat pemuda kecewa, dan akhirnya pemuda mengambil jalan sendiri dan merencanakan penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta dengan tujuan untuk menjauhkan kedua tokoh itu dari pengaruh Jepang. Demikian kisah Soekarno dan Muhammad Hatta menghadapi ancaman dan tekanan pemuda tanpa rasa gentar sedikit pun, dan berusaha tetap teguh pada pendirian dan strategi terbaik yang telah dipersiapkan. Sejarah perjuangan kedua pendiri bangsa ini mengajarkan pada kita bahwa dalam meraih harapan dan cita-cita haruslah didukung oleh rencana dan strategi yang matang dan tak gentar menghadapi tantangan. Terima kasih. Tuliskan saran maupun masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.